Always in December, at the end of December, just during the Christmas time. Oh my God, the bridge is long. Let's get on that. Oh, New Jersey. Oh, we are going to New Jersey. So next, that one is already New Jersey. Now we are in Delaware, but terpisah itu, nyebrang. So the other side is New Jersey already. Oh, itu udah ada. Like every time you go to a new state, there's like that thing. Like what does that mean? Oh, macet. Money robbery, stealing, and then it's hard to get parking. They, I don't know, maybe their parents were New York. It's good. Oh, look at this tunnel. Oh my God, oh my God. Honey. Oh, indah. Oh, ini. You alive. Look, Tamar. It looks like a castle. Beautiful. Dad, why does the mosque look like a castle? It's beautiful Turkish mosque. Why are you in the women? There's over there. You want my jacket? Oh my God, it's so beautiful. Did you pick off her shoes? You could slip. You've been here since college. No, we've been here since we were Why is it suddenly raining now? It's not raining, just so.
Yes, why not? Where is that then? The good thing is we just buy truck. Well, we're not here to. Oh my god! Our taking a lot. Coffee? I don't know. Apple. So. We got so many. Who carries back home? Udah datang? Ya. Driving ya? Iya. Hola, ¿cómo estás? Hey, how are you? Your teacher. Oh yeah, this is the teacher. Udah ya, udah ya. Terima kasih, Mbak. Oke, Senang. Masya Allah, ketemu juga. Udah sini. Muat meja. Ini siapa? Ini ada Mbak Wit, tapi sini kosong. Ini ada Mbak Wit, lagi ke servis. Di sini kosong. Apa kabar? Mana anak mana? Di belakang. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم صدق الله العظيم. Sorry, the last one that from Indonesia that we very excited. He is Ustadz Adi Hidayat. Please join with us also. Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya muliakan, saya hormati para asatidzah, ustadz-ustadzah, hadirin sekalian. Bismillah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Kabeh, tasbih, tahmid, takbir. Durian. Serius ini durian? Durian. Masya Allah. Muktamar Boston, tasbih, kami mau makan. Durian ni populer di mana? Gini, durian itu mewakili apa yang tadi dimulai dari bacaan Quran. Adinda kita tadi baca Quran surah At-Taubah ayat 16 sampai 21, dari kanan atas sampai ke bawah, sampai ke pembukaan, sampai ke kita duduk, sampai mungkin dimulai dari awal muktamar sampai ada di malam hari ini. Filosofi durian setidaknya sampai kita duduk memulai mewakili itu semua. Masya Allah, Alhamdulillah. Durian daerah mana di Indonesia? Baik, saya ingin coba durian itu dulu karena ragamnya banyak nih. Di Malaysia kan ada musangking ya. Ya, musangking. Di Indonesia ragamnya cukup banyak. Durian itu, kami punya pohon durian di pesantren. 3 pohon menghasilkan 600 buah. Masya Allah. Durian itu unik. Dia mesti dirawat, baru bisa berbuah 4 tahun, 5 tahun. Kemudian saat tumbuh cukup besar, buahnya posisinya bisa beragam. Ada yang rendah, ada yang menengah, ada yang tinggi. Tapi untuk mendapatkan itu tidak mudah, karena isi yang paling enaknya ada di dalam, luarnya penuh dengan duri. Di dalam Al-Quran, untuk memanggil insan beriman itu banyak digunakan kata ya, disebutkan sebanyak 361 kali. Di dalam bahasa Arab, ya itu disebut dengan harfun nida, huruf untuk memanggil. Ada 14 huruf untuk memanggil dalam bahasa Arab.
Ada a, ada ayah, ada wa, ada ya, dan seterusnya. Tapi di Quran hanya disebutkan satu saja ya. Ya itu digunakan untuk memanggil nidaul qarib, nidaul mutawassit, nidaul ba'id. Memanggil yang dekat, yang menengah, yang jauh. Dan menariknya setiap ada ya seringkali menggunakan ayyuha. Ayyuha disebutkan 150 kali dalam Al-Quran. Ayyuhnya munada untuk menguatkan, haknya tanbih untuk mengingatkan. Jadi tidak pernah memanggil Allah insan beriman kecuali dengan kalimat penegas. Saya tegaskan ya, saya ingatkan, baik engkau merasa dekat denganku, menengah ataupun jauh. Pohon durian, ketika ada duriannya, dia posisinya bisa dekat dengan kita, rendah, menengah ataupun jauh. Jadi kalau Anda menginginkan durian dalam semua levelnya, Anda harus ditegaskan bahwa untuk mendapatkan durian itu, seperti Anda ingin mendekat kepada Allah, mungkin posisinya bisa dekat dengan kita, bisa menengah atau jauh, tapi tidak akan mudah Anda mendapatinya, karena di luarnya sebelum mendapatkan kenikmatan dalamnya, mesti mendapatkan durinya dulu, mengupasnya dulu, baru bisa mendapatkan dalamnya. Nah, itulah proses yang disebut dengan takwa. Jadi takwa tidak mudah kita dapati, tidak mudah bisa kita raih. Disebutkan 240 kali dalam Al-Quran dan menyusun kurikulum kehidupan. Di sana ada proses mengambilnya, di sana ada proses melewati durinya, di sana ada proses membelahnya. Tapi akhirnya kalau bisa dilakukan, nikmat manis senikmat mendapati durian, baik musangking ataupun durian petruk dari Indonesia. Alam kubur sampai dengan akhirat. Di dalam bahasa Arab, sesuatu yang mengandung pedoman sebagai kurikulum yang diikuti itu disebut dengan hudan namanya. Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnas. Di bulan Ramadan, bulan yang mulia, bulan suci, istimewa, dijadikan istimewa itu karena ada turunnya sesuatu yang istimewa, yaitu Al-Quran. Dan tujuan diturunkan Al-Quran itu, kata Allah, bukan sekedar untuk dibaca, tapi digunakan sebagai pedoman kehidupan. Di dalamnya dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas berisi kurikulum kehidupan untuk semua manusia. Sedikit saja, semua kitab yang Allah turunkan pada setiap nabi itu tidak pernah disebut dengan kitab bacaan. Semuanya disebut dengan hudan. Allah turunkan Taurat untuk Nabi Musa alaihissalam. Quran surah ke-17 ayat kedua misalnya. Wa atayna Musa al-kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil. Dan demi keagunganku diturunkan Taurat kepada Musa sebagai pedoman hidup, tapi untuk umat terbatas, umatnya Musa saja. Isa alaihissalam mendapatkan Injil di surah Al-Maidah, fihi hudan. Di dalamnya pedoman hidup untuk siapa? Di Bani Israel. Nabi Daud alaihissalam mendapatkan Zabur. Fungsinya apa? Hudan. Pedoman hidup untuk umatnya Daud alaihissalam. Jadi kalau kita runtut dari Nabi Muhammad SAW ke Nabi Adam alaihissalam, Nabi Adam pun pertama turun mendapatkan hudan. Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 38. Qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan. Adam, Hawa, silahkan turun. Bersamaan dengan turunnya engkau, aku turunkan pedoman kehidupan yang kalau diikuti kurikulum hidup ini, A sampai Z, bangun tidur sampai tidur kembali, fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Aku jamin setiap petualanganmu dan penunaian misimu di bumi akan disertai kemudahan dan tidak pernah larut dalam kesedihan. Yang turun menceritakan tentang orang-orang yang berjuang, ya, orang-orang yang berjuang. Seperti tuan-tuan sekalian, sebenarnya dalam surah yang pertama turun di Madinah selepas Nabi berhijrah adalah surah Al-Baqarah. Allah memberi penekanan kepada hati yang hidup pada ayat pertama hingga ayat yang kelima, hati yang mati pada ayat yang ke-6 hingga ke-7, ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-20 mencerita tentang hati yang sakit, dan Allah mengingatkan kepada seluruh manusia tentang beribadah dan menjadi orang yang bertakwa. Dan mengapa Greg tadi, ya, Anggo tadi itu, kerana bercakap tadi tentang seruan kepada seluruh manusia, to all mankind, not necessarily to be Muslim, mu'min, but also to the whole world. We recognize that Allah is the creator of the world, dan salah satu daripada perkara yang ditekankan adalah berkaitan dengan thamarat, tentang buah-buahan. Dan buah-buahan ini adalah satu perkara yang amat menarik. Kalau Anggo tadi itu
makin banyak air pada buah anggur, tumbuhan ini akan menghasilkan lebih banyak anggur. Dan ianya adalah sesuatu yang amat sukar di negara Arab, sehingga kan mereka lambang kekayaan adalah anggur. Dan apabila sampai di syurga nanti, bagi yang tak ada anggur at all time in the house, Allah will provide the fruit in the hereafter, insya-Allah. Kerana kita tidak semestinya mewah di atas muka bumi ini, tetapi kita kena pastikan kita mewah di akhirat sana dengan perjuangan daripada cabaran Allah pada ayat yang seterusnya. Among the many fruits that have been offered to us tonight, I would like to choose coconut, kelapa. Do you know why? What is the reasoning behind this? Because you joined Boy Scout or something? How many of you are not Indonesian speaking tonight here in the room? We have only one person. Two. Alright. So I would like to speak in Gado-Gado briefly. The reason I'm choosing kelapa or coconut, because there is a pepatah in Indonesian language saying, tua-tua kelapa semakin tua semakin tua keladi semakin tua semakin jadi. Oh, bukan kelapa ya? Oh, rupanya kelapa itu semakin tua semakin berminyak. Itu maksud saya gitu loh. Jadi begini, Bapak dan Ibu, saya ingin menyampaikan dulu puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, we are thanking Allah for this opportunity once again. This is an annual tradition that I have been blessed to be a part of this Muqtamar since the very beginning in 1997. And the first Muqtamar that I was a speaker was in 1998 when Pak Amin Rais was the Ketua MPR datang sebagai pembicara. And since then, bersama Ustaz Jovan, Alhamdulillah, we never missed except once di Pittsburgh ketika itu. Maka saya memilih kata kelapa ini untuk mengingatkan kepada kita bahwa muktamar ini sudah cukup tua sesungguhnya. Maka mudah-mudahan dengan semakin tuanya muktamar ini, semakin bisa menghasilkan minyak. Ada mutu, ada kualitas yang kita ingin dapatkan. Dan kalau kita mendengarkan penjelasan tentang Al-Quran dari Ustadz kita, one of the rising star of Indonesian scholar, Ustadz Adi Hidayat, Alhamdulillah kita diingatkan bahwa Al-Quran itu bukan sekedar buku bacaan, tapi memang kurikulum kehidupan kita. Before we start, insyaAllah, I just want to mention something that we are today blessed. Kita beruntung sekali pada hari ini. Meskipun saya tidak pernah bertemu, tapi saya selalu mengikuti. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Itu adalah kurnia Allah SWT. Meskipun saya di Amerika, saya mengikuti perkembangan di Indonesia. Saya dulu merasa khawatir dan takut karena yang diangkat di Indonesia permukaan kepercayaan orang-orang yang berpaham liberal. Sehingga banyak anak-anak muda yang akidahnya itu agak menurun. Alhamdulillah setelah hadirnya Ustaz Adi Hidayat dan Ustaz-Ustaz yang lain, ini suatu kurnia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga bisa terbentuk paham-paham seperti itu. Mudah-mudahan Allah SWT panjangkan umur yang beliau, insyaAllah. Tentang isu terutama LGBTQ, saya ini di Washington State adalah state yang paling vokal. Ada sebuah hadis Rasulullah SAW, Inna akhbab ma khafa ala ummati amalu qaum Lut. What I fear the most for my nation is the action of the people of Lut. Sekarang terjadi. This issue never visible like this, only the time of Lut, and now we are here. Subhanallah. The LGBT used to be in America to be crime, and then they move from acceptance
into normalization, celebration, and promotion. Right? So don't be shocked one day you see your son, your daughter come home and say, "Dad, I am gay." And how to deal with that? Right? Hadis yang lain, Nabi mengatakan, "Kaifa bikum idza ra'aitumul munkar ma'rufan wal ma'ruf munkar." Bagaimana jadi nanti kamu? What will be the reaction apabila munkar menjadi ma'ruf, ma'ruf menjadi munkar? Di Washington State, kalau kita sebagai kerja di Boeing, di Microsoft, buah mangga, karena buah mangga ini macam-macam, ada buah mangga yang manis, ada yang asam, right? Nah, sifat manusia itu kadang-kadang berubah-ubah. Ya, suatu hari dia ingin manis, dan kalau buah mangga yang asam itu enak untuk dengan rujak. Saya memilih ikan. Boleh Pak Yusuf ya? Saya milihnya ikan. Kenapa ikan? Saya orang Sumbawa dari Nusa Tenggara Barat. Kami dari kecil makanan sehari-hari itu ikan. Mau pagi, mau siang, mau malam ikan. Dan alhamdulillah tadi sampai menikah, tapi ternyata suami saya tidak begitu suka dengan ikan. Subhanallah. Tapi alhamdulillah seiring dengan berjalannya waktu, akhirnya beliau juga suka dengan ikan. Apa yang saya lakukan? Ternyata beliau sukanya ikan itu dimasak simple aja, yang penting tidak amis. Jadi filosofinya kalau ditanya, ikan itu khusus buat kita yang tinggal di US sangat mudah didapat ya, kalau kita tidak tinggal di tempat atau lokal yang tidak ada halal store-nya itu. Kalau ada Walmart, insya Allah kita bisa hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Farah Junaidi and I'm from Boston, Massachusetts. And I am grateful and excited to have Muktamar 2022 be in my own backyard. Ihsan and I will be your MCs for today. We are blessed to have the presence of our important guests this morning, His Excellency Mr. Aramantha Nasir, Indonesian Permanent Mission to the United Nations from New York, Mr. Winanto Adi, Consul General of the Republic of Indonesia from New York, Ms. Mira Aisa Sharani, Director of Education Malaysia from Washington, D.C., Mr. Muhammad Siarul Nizam Ismail, Education Attaché at Education Malaysia from Washington, D.C., Mr. Muhatimi Sabri, First Secretary at Embassy of Malaysia from Washington, D.C., Mr. Zabidi Yusuf of MISG, IMSA President Mr. Arya Novianto, Ustaz Adi Hidayat, Ustaza Oki Setiana Dewi, all are honorable speakers. His Excellency Mr. Rosan Rosalilani, Indonesian Ambassador to the United States of America, whom will be joining us via Zoom Live this morning. And to all our Muktamar participants, we are very honored and excited to have you joining us today. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل عليكم شهودا إذ تفيضون فيه
وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيم. Duta Besar Republik Indonesia Kementerian Syarikat Tuan Zabidi Yusof, Presiden Malaysia Islamic Study Group MISG, Tuan Arya Novianto, Presiden Indonesia Muslim Society of America IMSA, wakil-wakil daripada Kedutaan Besar Malaysia dan Indonesia di Washington DC, wakil dari Pejabat Keputusan Tetap Indonesia Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu di New York, dan wakil-wakil Pejabat Konsulat Jenderal Malaysia dan Indonesia di New York dan Chicago, barisan penceramah jemputan daripada Malaysia, Indonesia dan juga Amerika Syarikat, semua para pengajar muktamar dari Platinum, Gold hingga ke Silver, dan juga para pengajar lain. Tanpa mereka, mustahil pertemuan ini dapat direalisasikan. Para ilmuwan, tuan-tuan dan puan-puan muktamar yang dihormati sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Amanata Nasir, Wakil Tetap Indonesia untuk PBB. Yang saya hormati ada sahabat saya, anggota DPR Bapak Kamarul Samad dan Ibu, dan juga yang hormati Bapak Abinanto Adi, Konsul Jenderal RI di New York, Bapak Arya Novianto selaku Presiden IMSA, Encik Zabidi Yusof, Presiden Malaysia Islamic Student Group atau MISG, yang saya hormati para pembicara, imam, ustadz, ustazah, serta tokoh masyarakat Indonesia dan Malaysia, Bapak dan Ibu hadirin peserta muktamar yang berbahagia. Sebelumnya, izinkan saya meminta maaf karena tidak dapat hadir secara langsung karena kebetulan penerbangan saya dibatalkan dan penerbangan lainnya ke Boston juga dibatalkan. Tetapi tentunya semangat, spirit, pikiran dan hati saya selalu bersama-sama dengan Bapak Ibu peserta muktamar. Alhamdulillah, we are honored and blessed to have our 8 Huffaz, including 2 Hafizah Thani. We have Hafizah Hania Nuraini binti Muhammad Arif Budiman from St. Louis, Missouri. We have Hafizah Al-Khansa Budiman bint Muhammad Arif Budiman from St. Louis, Missouri. We have Hafiz Nabil Hanif Marjo bin Casio Marjo from New York. We have Hafiz Abdul Rashid Satria bin Satria from Canada. We have Hafiz Mubashir Joban bin Muhammad Joban from Seattle. We have Hafiz Shauqi Rabbani bin Kurniawan Al-Fizah from Chicago, Illinois. We have Hafiz Tariq Rahmat bin Edi Rahmat from Atlanta. We have Hafiz Fadli Muhtar bin Herman Muhtar from Dallas, Texas. Allahu
We make it happen, yes we believe it. Show me now, we are the dreamers. We make it happen, yes we believe it. It's the one that keep the passion, bring us back. Oh yeah, it's just the one that can imagine, bring us back. Oh yeah. Thank you. Hopefully we can get successful dreamers. Berapa jam di sini? Berapa jam di sini? 3 jam. Enggak 2 jam. Bawa di atas semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya doakan semua tanpa kecuali, semoga semuanya yang ada di area muktamar ini, terkhusus di sesi Yaumun Nisa, seluruhnya ada dalam naungan rahmat, ridha dan cinta Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya mohon maaf Ibu, saya kalau di pengajian para ibu An-Nisa itu suka melepas kacamata. Karena kalau kacamata saya lepas, ini semua sama di hadapan saya. Jadi saya punya prinsip, yang cantik itu hanya istri saya saja. Dan saya yakin ibu juga cantik tuh ya. Cuma saat ini kita sedang belajar, biarkan apa yang akan kita pelajari itu yang kita bawa dan kita amalkan dalam kehidupan insya Allah. Baik, tak kenal maka tak, bukan ta'aruf. Karena tidak kenal itu tidak selalu harus sayang. Ingat ya, Anda kenal suami tetangga kan tidak harus sayang ya? Kenal maka tak kenalan, kan? Baik, kita akan kenalan dulu. Ini yaumun apa namanya? Baik, saya boleh berdiri? Izin ya Bu. Baik, An-Nisa, apa artinya Nisa? Wanita. Baik, salah. Selain wanita apa? Perempuan. Salah. Apalagi? Begini, waktu kita cuma 40 menit. Kalau tidak tahu, katakan wallahu a'lam. Saya nggak habis waktu. Apa artinya Nisa? Bukan wallahu a'lam, ada artinya. Ibu yang bikin Yaumun Nisa tapi nggak tahu artinya. Baik, An-Nisa itu bukan wanita. Ingat ya, An-Nisa bukan perempuan. An-Nisa artinya perempuan-perempuan. Nggak pakai om, ya, perempuan. Ya betul jemaah. Sebab begini, perempuan itu ditampilkan dengan diksi yang unik dalam Al-Quran. Kalau dia sendirian, dia punya nama khusus. Kalau dia banyak jamak seperti ini, namanya berubah. Dan itu spesialnya perempuan dibanding dengan laki-laki. Spesialnya perempuan dibanding laki-laki. Laki-laki itu sendirian atau banyak, itu diksinya satu. Akarnya rotnya cuma satu. Sendirian rajulun, banyakan rijalun. Hurufnya nggak berubah. Ya, dari huruf ra, jim dan lam. Dalam bahasa Arab, setiap kata diawali dengan ra, jim dan lam, artinya sesuatu yang kuat, tegak, kokoh, menopang, berwibawa. Karena itu kaki kenapa disebut dengan rijlun?
karena posisinya lebih kuat dibanding tangan dan menopang tubuh untuk tegak berwibawa. Lelaki baik sendirian ataupun banyakan, kenapa disebut rajulun, rijalun? Karena sifatnya, fisiknya keadaan lebih kuat, kokoh, tegak dan berwibawa. Jadi kalau ada laki-laki jadi gemulai, itu kehilangan kewibawaannya. It's not weird, Adi. What are you talking about? Oh, look at that. Shark. Oh, the shark. Oh, look how big the shark. That's the biggest. Yeah. Ready, my friends? Okay, you guys look like you're both over 4 feet. Alrighty. Yeah. Excuse me. Go. more skilled than my cheetah and just for more better than Umar and Child. Udah. Where do people keep getting these paintings from? I want them. Where did you get this?
di surah kelima Al-Maidah di ayat yang ke-6 disebut fungsinya taharah. Ma ja'alallahu, ya, tidaklah Allah Subhanahu wa taala yaj'al 'alaikum min haraj walakin liyutahhirakum. Allah tidak menghendaki kesulitan padamu saat berwudu, tapi tujuannya mentahharahkan engkau. Ada taharah, ada nadhafah, itu beda. Nadhafah membersihkan luar fisik. Ya. Taharah membersihkan luar dan dalam. Nah, rumusnya kata Nabi di hadis Muslim, ketika seseorang berwudu, maka bersamaan dengan jatuhnya air wudu itu, jatuh dia, maka jatuh pula kotoran-kotoran dan dosanya. Di kotoran fisiknya jatuh, dosanya hilang. Seperti tadi saya terangkan waktu siang. Maksudnya apa? Dia membasuh tangannya, dia minta ampun pada Allah dari dosa tangan yang melekat pada tangan itu. Mungkin sebelumnya dia menulis sesuatu yang tidak pantas dan seterusnya, dia bertobat. Karena itu setelah wudu dia baca doa tobat. Allahumma ja'alni minat tawwabin. Ya Allah, aku tobat. Karena itu saat tobat, dia mengakui ada yang salah di tangan, dia menyesali itu, dia berjanji tidak mengulangi. Nah, wudu yang seperti itu bersih luarnya, jatuh airnya, jatuh kotorannya. Jadi tidak ada hubungan dengan dilap, dikeringkan atau orang mulia dapat merasakan getaran cinta dan ukhuwah yang begitu indah dari penghelatan akbar tahunan IMSA di Boston tahun ini. Izinkan saya menyampaikan terima kasih kepada guru kami Imam Syamsi Ali yang menjadi asbab kehadiran kami di Amerika, mengambil bagian dari langkah juang beliau mendirikan pesantren Nur Inka Nusantara Madani. Segala kejayaan yang ada pada muktamar ini adalah untuk kita memberi pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita memohon keampunan kerana ada kekurangan-kekurangan dalam program ini yang kita harapkan Allah ampunkan dan Allah izinkan untuk kita mendapat hidayah seterusnya, dapat kembali kepada Allah, membawa mesej Quran, mesej sunnah dalam program ini untuk dibawa ke lokaliti masing-masing. Pekerjaan pun saya sebenarnya sudah, kalau dalam kategori kerajaan itu saya sudah pensiun. Kalau orang lain itu sudah berehat, menghabiskan masa bersama anak-anak dan cucu-cucu, membuat kerja-kerja yang sesuai dengan dalam pensiun. Tapi Allah izinkan untuk saya sampai ke bumi Amerika, bertemu dengan para hadirin sekalian yang kalau boleh saya buat analoginya adalah dia ibarat seperti kita berpuasa di bulan Ramadan, ya. Selepas kita berpuasa itu dia akan menjadi bekalan untuk kita selepas itu hidup setahun dan bertemu lagi insyaAllah diizinkan Allah sekiranya panjang umur di bulan Ramadan yang akan datang. Kadang kita pergi kemana-mana, mereka tidak punya connection with other Muslim youth. Tapi di sini alhamdulillah Muslim youth is really good. Their program, they have their own programs. We don't design it for them, but they design it themselves. Allah mencintai hambanya, maka hambanya itu akan dipekerjakannya, akan dibuatnya walking on. Para sahabat bertanya, bagaimana Allah mempekerjakannya ya Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, ya hambanya itu akan diberikan taufik dengan melakukan amal-amal soleh sebelum hambanya itu wafat. Sebelum kita wafat. Jadi sebelum wafat itu akan diberikan taufik, kemudahan, ya petunjuk, kemudahan untuk melakukan amal soleh kemudian wafat, husnul khatimah. Nah sekarang kita sudah kurang lebih 4 hari, ada yang sudah 5 hari karena datang lebih cepat ya, begitu. Sudah melatih siklus hidup kita dari pagi, dari sebelum subuh kita sudah ikut qiyamul lail, kemudian sholat subuh berjamaah, kemudian ya dalam muktamar kita ada ta'awun, bantu-membantu, ada yang volunteer, ada yang serve, ada yang Masya Allah, ada yang membersihkan, itu luar biasa. Together with our family. So this year IMSA choose the title, and the title will bring us to Jannah. Ittaqillah haitsuma kunta. Be mindful of Allah SWT, have taqwa
whatever you are. In the Quran, Allah Jannah for muttaqin. Uiddat lil muttaqin. There's Jannah, and we prepare for Jannah. Nah itu, saya ingin menegaskan kembali, mari jaga segala apa yang telah kita peroleh bersama, supaya sifat kebaikan yang telah Allah tetapkan bisa teruskan, walau kita mesti berpisah dari tempat ini. Tidak dicukupkan momen seperti ini dalam event muktamar saja. Lepas ini saya mengusulkan dibuatkan kurikulum berkelanjutan, dipetakan kebutuhan masyarakat kita di sini, dari mulai yang kecilnya, youthnya, sampai yang bapak ibunya, sehingga ada pembelajaran yang berkelanjutan menjadi pegangan. Hajat, apakah ada keperluan? Beliau hanya katakan, saya ingin mendapatkan satu hadis yang saya dengar, hanya tinggal Anda yang hidup yang paham hadis itu. Hanya tinggal Anda yang hidup yang tahu hadis itu. Kata beliau, "Indaka hajat ukhra?" Apakah ada kebutuhan yang lain? La, faqat al-hadis. Tidak, cuma hadis itu saja. Maka dibacakan oleh beliau, memberikan apresiasi dari semua perjuangannya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahhalallahu lahu tariqan ila al-jannah. Wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridan bi talibil 'ilmi." Siapapun yang melangkahkan kakinya menempuh perjalanan walau berliku, tidak mudah untuk dilalui. Dia niatkan untuk belajar, mendalami agamanya, walau hanya satu ayat, satu hadis, Allah akan ganti setiap langkah sulit keringat telahnya dengan meringankan langkah kakinya menuju surga. Dan kata Nabi, selama Anda masih belajar, Allah perintahkan malaikat membentangkan sayapnya untuk mendoakan dan memberikan ridho kepada para penuntut ilmu itu. Mohon jaga amanah hadis Nabi ini sampai kita pulang, dan mudah-mudahan kita bersama diringankan langkahnya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. For me, growing up here, being born here, and just being able to say La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, and to see all these beautiful people, mashallah, it's truly a blessing. I'm truly reminded. Please correct me. There's a hadith of the Prophet ﷺ where it says, where someone asked the Prophet, "Who are the awliya of Allah?" And the Prophet says, I'm paraphrasing, those that when you see their faces, that they remind you of Allah. And every time I meet someone, every time I meet the family here, it's always reminding me of Allah. Saya mencintai Bapak dan Ibu sekalian karena Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih untuk IMSA dan MISG yang telah mengundang saya untuk datang ke acara ini. Semoga ukhuwah Islamiyah ini terus berlanjut insyaallah, dan dengan adanya ukhuwah Islamiyah yang terus berlanjut, mudah-mudahan suatu hari nanti terus kita bisa melakukan kolaborasi dalam dakwah insyaallah. Untuk ibu-ibu, curhatan ibu-ibu, kalau ke muktamar itu selalu berdoa, yang mana yang bakal calon anak saya. Ya, dan ada doanya kayaknya yang itu. Apalagi kemarin para hufaz itu ada di depan, ada nggak ya satu yang nempel? Ya, semuanya seperti itu. Ada keinginan masing-masing di antara kita, dan mohon doa dari semua bapak dan ibu, kita doakan ya Departemen Matrimonial ini selalu dapat keberkahan dari Allah. Ya. Session gitu kan, unfiltered question and answer session. And seperti Ibu Dede, Ustazah Dede yang bilang, some of their questions were about marriage and partners. Contohnya, I want to get married but my boyfriend is not Muslim. Can I talk to my parents? How do I discuss with my parents gitu. Lagi soalannya, I want to give sedekah, tapi I feel it's so hard for me to give away my money.
Begitu jujur kan, bang, so honest. I want to give sedekah, but it's so hard for me to give my money. How? Okay, what are the tips gitu? Lagi soalannya, I wear hijab because my parents asked me to, but actually they don't know that I'm not even praying gitu lah. Jadi sekarang, how do I talk to my parents openly about this kan? Dari luarnya okay hijab, tapi hatinya masih bolak-balik gitu. And we talk about different priorities in our deen, di mana begitu struggle-nya. Lagi soalannya, I am struggling with my sexual desire. I feel so weak, but I want to be a good Muslim. Soalan lagi, I miss my father. He died a few years ago. Beliau meninggal dunia beberapa tahun yang lalu. Berdosakah? Salahkah kalau aku merindui bapakku? Begitu dipersoalkan takdir karena bapakku meninggal dunia, but I feel sad, I miss him. So ini partisipan Islamic Conference ini di Chicago, anaknya committed suicide, died by suicide. Di hari terakhir, died by suicide. Di conference itu time mau pulang-pulang. Sebegitu etiket, for those of us who join the suicide awareness discussion, we don't share the details of how this happened. Yang pentingnya benda ini berlaku sebagaimana, and the family also wants us to talk about it openly. Jadi jangan tidur dulu. Don't sleep here. Don't go to your bed first. We have a very special performance in our last performance stage. Okay, for the next performance, kita ada saudari kita yaitu little sister Ayu and Nora, 6 and 10 years old. Sister Nora akan what kind of song they would like? Sebentar lagi Bapak Ibu kita akan menyaksikan salah satu penampilan generasi muda kita. Usianya 6 dan 10 tahun. Mereka akan menyanyikan dalam 3 bahasa. Inilah dia, Ayu dan Nora. Atuna, Tufuli.
Allah, salamullah ala Taha Rasulillah.